Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas PSPK 23B dengan mata kuliah Kimia Kualitatif dan Kuantitatif. Di sini kami akan menjelaskan pemaparan materi tentang anion golongan nitrat. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya perwakilan kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diandra Azriani. Kemudian ada rekan-rekan saya yang beranggotakan, yaitu Dinastini Daily, Fatina Dira, Kaila Akmal Panjaitan, dan juga Olivia Febriana Gea. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi, di sini saya akan membacakan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran ini, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami reaksi-reaksi identifikasi spesifik untuk anion golongan nitrat. Yang kedua, mampu mengaplikasikan skema pemisahan dan identifikasi dalam analisis sampel. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menghindari kesalahan umum yang sering terjadi dalam analisis anion golongan nitrat. Yang pertama itu ada oksidator atau reduktor. Ciri umumnya, anion dalam golongan ini tidak membentuk endapan dengan reagen umum seperti AgNO3, BaCl2, atau CaCl2. Mereka memiliki sifat oksidator atau reduktor kuat sehingga analisis kualitatifnya berdasarkan reaksi redoks, bukan reaksi pengendapan. Lalu, tidak mengendap dengan reagen golongan umum, yaitu saat diuji dengan reagen seperti AgNO3, biasanya membentuk endapan dengan halida. Lalu, anion redoks ini tidak memberikan endapan. Hal ini dikarenakan mereka larut sempurna. Kemudian, identifikasi melalui reaksi spesifik atau redoks. Contohnya itu anion NO2- dengan reagen ujinya yaitu KMNO4 dan H2SO4. Larutannya berubah menjadi warna ungu pada KMNO4-nya memudar sehingga menjadi tidak berwarna. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang reagen pemisahan dan prinsip kerja. Anion nitrat memiliki karakteristik unik dalam analisis kualitatif karena tidak memiliki reagen pemisahan golongan spesifik yang dapat mengendapkannya dari larutan seperti anion golongan lain. Nah, prinsip kerjanya itu yang pertama, reduksi nitrat. Anion nitrat direduksi oleh zat bereduksi kuat, kemudian dengan pembentukan kompleks atau gas. Produk reduksi ini kemudian bereaksi lebih lanjut untuk menghasilkan senyawa berwarna seperti kompleks cincin coklat pada uji cincin coklat. Perkenalkan, saya Dinastini Daily akan melanjutkan penjelasan tentang reaksi identifikasi. Yang pertama, reaksi dengan larutan FeSO4 dan H2SO4 yang uji coklat dan cincin menghasilkan reaksi NO3- ditambah 3Fe2+ ditambah 4H+ menghasilkan NO ditambah 3Fe3+ ditambah 2H2O. Nah, kedua, reaksi gas NO dengan Fe2+ yang membentuk kompleks cincin coklat, yaitu Fe2+ ditambah NO menghasilkan senyawa kompleks FeNO2+. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis golongan anion nitrat, yaitu di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang mana soalnya yaitu suatu larutan tidak dikenali diuji dengan menambahkan larutan besi sulfat secara hati-hati lalu ditambahkan dengan asam sulfat pekat di sepanjang dinding tabung reaksi. Terbentuk cincin coklat di antara dua lapisan cairan. Adapun pertanyaannya yaitu anion apakah yang mungkin terdapat dalam larutan tersebut? Yang kedua, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Yang pertama itu jawabannya anion yang teridentifikasi adalah nitrat atau NO3- karena terbentuknya cincin coklat menunjukkan terbentuknya kompleks FeNO2+. Adapun persamaannya dapat dilihat pada layar. Yang pertama yaitu reduksi NO3- oleh Fe2+ dalam suasana asam. NO3- ditambah 3Fe2+ ditambah 4H+ menghasilkan NO ditambah 3Fe3H+ ditambah 2H2O. Pembentukan cincin coklat yaitu reaksinya Fe2+ ditambah dengan NO menghasilkan FeNO2+.
Kesalahan umum yang dapat terjadi yaitu ada 6. Yang pertama itu menambahkan asam sulfat atau H2SO4 pekat secara langsung tanpa hati-hati. Dan yang kedua itu tidak menggunakan larutan FeSO4 yang segar atau yang baru. Yang ketiga menggunakan terlalu banyak larutan. Dan yang keempat menggunakan alat atau tabung reaksi yang kotor atau basah sehingga tidak higienis. Yang kelima salah menafsirkan warna cincin coklat. Dan yang terakhir adalah tidak dilakukan kontrol uji negatif atau pembanding. Baiklah, berakhirlah sudah penjelasan materi yang dapat kami sampaikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis anion nitrat dilakukan dengan uji khas menggunakan larutan FeSO4 dan juga H2SO4 pekat. Adanya ion nitrat ini ditunjukkan oleh terbentuknya cincin coklat di batas dua cairan yang merupakan kompleks dari FeNO2+. Uji ini sensitif dan spesifik, namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari hasil negatif palsu akibat prosedur yang kurang tepat. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.